Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai konfigurasi jaringan WAN untuk memenuhi proyek UAS jaringan komputer. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi jaringan WAN. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama jaringan WAN, kemudian manfaatnya, dan yang ketiga yaitu hardware yang digunakan. Pertama yaitu jaringan WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Kemudian ada manfaat jaringan WAN. Apa sih manfaat jaringan WAN itu? Nah, manfaat dari penggunaan jaringan WAN adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki jaringan LAN di beberapa lokasi. Contohnya yaitu karyawan misalkan. Karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi dan berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan file secara cepat dan mudah, meskipun jaringan LAN yang terhubung berada di lokasi yang berbeda. Nah, adapun hardware yang digunakan di kelompok kami yaitu yang pertama ada kabelan. Nah, kabelan merupakan singkatan dari Local Area Network atau jaringan komputer lokal. Kabelan digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke perangkat jaringan internet atau ke sesama perangkat jaringan itu sendiri. Nah, kebetulan kelompok kami menggunakan laptop. Jadi menghubungkannya menggunakan laptop ke jaringan internet. Kemudian ada router mikrotik. Nah, berfungsi sebagai router yang dapat mengelola lalu lintas data antar jaringan. Ini mencakup kemampuan routing statis, dinamik routing misalnya SPF, BGP, dan berbagai fitur lainnya yang berkaitan dengan fungsi routing. Nah, kemudian ada WiFi. Nah, di sini kita menggunakan WiFi Telkom. Nah, ini berfungsi sebagai bagian dari konfigurasi jaringan WAN atau Wide Area Network dengan beberapa peran fungsinya seperti sebagai akses internet nirkabel atau wireless atau menghubungkan jaringan lokal LAN ke WAN. Oke, pertama kita buka Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi, kita login. Yang pertama, kita ubah identitas mikrotik dulu ya. Kita ubah menjadi radio AP. Nah, sudah. Selanjutnya kita membuat bridge. Kita tambahkan bridge 1. Kita bridge port enter 1 dengan bulan 1. Nah, kita bridge dengan ender 1 dan ulang 1. Oke, bridge sudah, kita otomatis restart report di voice mikrotiknya. Kita masuk kembali. Kita masuk
kembali, lalu kita ke menu wireless di WiFi interface, kita double klik pada gear 1, kita ubah no country set country, lalu frekuensi kita ke support channel. Pada SSID kita isi dengan UAS jaringan, kita buat menjadi UAS jaringan, lalu kita ubah mode menjadi AP bridge ya. Channel width kita ubah 2040 MHz, frekuensi kita ubah ke 5300. Nah, kita oke dan apply, dan yang terakhir kita tambahkan IP, kita tambahkan 10.10.100.1/29, kita apply, kita oke. Oh iya, kita buat akun login dulu, kita tambahkan user, kita isi dengan nama TKJ. Untuk grupnya kita full access ya, kita isi password, kita ketik ulang passwordnya, kita apply dan oke. Buka dulu Windows-nya, lalu masuk ke IP, new address, lalu masukkan IP untuk diakses oleh klien. Kita masukkan 10.10.100.2 ya, dan 1129 karena untuk IP1 itu dipakai oleh kelompok 1. Kita klik apply lalu oke. Dan selanjutnya kita setting bridge-nya juga, plus kita tambahkan bridge 1 apply lalu oke juga. Lalu jangan lupa portnya kita tambahkan WLAN 1, jangan lupa di apply lalu oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk Ether 1, jangan lupa apply juga lalu oke. Nah, jika sudah, lalu kita konekkan. Nah, jika sudah connect, lalu kita setting wireless-nya. Jangan lupa kita pilih modenya station bridge, dan untuk frekuensinya kita ubah jadi 5300. Oke, untuk SSID-nya kita ubah menjadi UAS jaringan. Dan selanjutnya untuk frekuensi mode-nya kita pilih yang super channel. Nah, untuk country kita pilih yang no country set ya. Oke, jika sudah, jangan lupa kita klik apply lalu oke. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman, sudah dapat diakses. Dapat kita cek, kita klik IP lalu klik address. Nah, disitu sudah dapat terkoneksi oleh klien IP yang sudah kita buat tadi. Nah, mungkin selanjutnya untuk menyeting router akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kalau sudah connect, selanjutnya kita tinggal lanjut setting routernya. Tinggal kita colokkan ke router diameter. Nah, oke, bila sudah masuk, kita menunggu dikonekkan. Tinggal kita tunggu connect sekitaran 10 detik. Oke, kita lanjut setting routernya.
mikrotik router yang indoor. Sambil kita refresh biar muncul. Nah, lalu kita tambahkan, kita ke 192, 162, 100 titik 50 garis miring 24/24 ya. Lalu kita komen. Nah, kita tulis di sini internet IndiHome. Oke, lalu oke. Lalu kita apply, oke. Lalu kita langsung ke IP. Habis itu kita lalu ke IP, lalu ke routes, ditambah. Habis itu gateway kita isi dengan IP 192.168.100.1. Lalu apply, oke. Nah, selanjutnya kita setting DNS. Masukkan saja server Google yaitu 8888 atau bisa juga 8844. Apply, lalu oke. Lalu kita cek di terminal ping 8888. Nah, di sini masih belum berhubung ya, masih koneksi timeout. Kita cek di IP address-nya. Sini saya ubah jadi 124. Lalu oke. Kita tes lagi di terminal ping 8888. Masih host unreachable dan koneksi timeout. Saya masuk lagi ke IP address. Saya menambahkan address baru, yaitu 192.168.5.1/24. Dan untuk interface sendiri itu ether 5. Lalu apply dan oke. Dari sini saya yang menambahkan komen untuk IP addressnya saja. Yang 124 itu untuk wifi dan laptop. Oh salah, tukar. Yang 120 itu untuk internetnya. Oke, lalu yang atas untuk wifi dan laptop. Oke, apply dan oke. Lalu kita pergi ke firewall, kita pergi ke NAT, kita setting NAT-nya. Di sini kita akan ganti accept menjadi masquerade. Lalu source address list itu tidak usah ya. Kita apply saja, kita oke kan. Lalu kita pergi ke di sini kita cek dulu ya kalau IP address-nya tadi itu sudah ada, sudah ke setting. Itu IP address untuk wifi dan laptop, dan itu IP address untuk internet. Kita ke bridge, kita berikan bridge-nya, kita masukkan nama penanda untuk laptop dan wifi. Kita apply saja seperti itu secara otomatis. Kita beri ke word, kita masukkan ke Ethernet 4,
komennya di sini kita berikan nama laptop, kita apply, lalu kita tambah lagi untuk Ethernet 5 di sini untuk khusus wifi-nya ya. Kita pencet OK lagi, apply, lalu sudah di apply, itu jaringan pun akan hidup ya, sudah terhubung IP-nya, sudah saling bisa membaca. Kita mencoba uji ping di CMD kepada subnet Google 88 dan ternyata berhasil.